Selamat datang di Omori TV. Kali ini kita akan membahas pola makan untuk meningkatkan imunitas melawan COVID-19. Pola makan untuk meningkatkan imunitas melawan COVID-19. Sebuah riset pribadi dan bukan merupakan rekomendasi medis. 3 jenis COVID-19. Virus pertama di Tiongkok adalah jenis A yang ganas. Namun, di Tiongkok sendiri, virus ini bermutasi menjadi virus jenis B. Virus jenis A menyebar ke Amerika dan Australia, sedangkan virus jenis C itu adalah anak dari jenis B, dan ini yang menyebar ke Eropa dari Singapura. Virus tipe A dan C adalah yang paling ganas. Dari data website worldometer.info di samping terlihat seorang virus A yang di Amerika paling ganas. Namun, kalau dipertimbangkan bahwa Amerika adalah populasi ketiga terbesar di dunia dibandingkan dengan Spanyol, Italia, dan negara Eropa lainnya, virus C adalah yang paling ganas per jumlah populasi. Sedangkan virus B adalah yang paling mild alias tingkat yang terendah. Riset ini akan membahas 2 hal. Apakah pemakan daging sapi lebih rentan terhadap COVID-19? Apakah probiotik membantu memperkuat imunitas tubuh melawan COVID-19? Apakah pemakan daging sapi lebih rentan terhadap penyakit COVID-19? Metodologi riset. Pertama-tama, kita lihat negara yang sangat parah, mempertimbangkan jumlah penduduknya, yaitu Italia. Kita menghindari perbandingan negara ke negara, namun kita mengambil satu negara dan kita teropong. Ternyata di Italia yang parah itu adalah Italia Utara. Meskipun satu negara, ternyata ada perbedaan signifikan di pola makannya. Ternyata daerah yang memiliki perbedaan pola makan beririsan dengan peta keganasan COVID-19 di Italia. Selatan Italia lebih banyak makan antioksidan. Penelusuran di search engine yang membedakan jenis makanan utara dan selatan Italia adalah di utara lebih dipengaruhi masakan daerah Alpen dan Eropa, sedangkan Italia bagian selatan lebih mirip makanan Mediterania yang menggunakan olive oil dan tomat dan cabai. Makanan daerah utara banyak daging, terutama daging sapi, tidak banyak cabai, olive oil, ataupun tomat. Spanyol dan Italia Selatan sama-sama daerah Mediterania, namun Spanyol lebih parah. Ternyata ada perbedaan mendasar dari kedua jenis masakan meski sama-sama jenis Mediterania. Masakan Spanyol juga menggunakan olive oil, namun perbedaannya kalau di Spanyol minyak tersebut dimasak sehingga merusak nutrisi dan antioksidan. Makanan Spanyol tidak banyak menggunakan cabai. Di sini mulai mengerucut bahwa pola makan olive oil dan cabai menjadi perbedaan mendasar. Yang mengejutkan adalah ternyata Eropa yang parah karena COVID hampir tidak makan cabai. Apakah cabai merupakan kunci sehingga Tiongkok bisa memutasikan virus jenis A yang ganas menjadi jenis B yang mild? Dari data di samping, India merupakan negara dengan makanan yang paling pedas. India dan Sri Lanka berhasil menekan angka kematian karena COVID di bawah 1 per 1 juta orang penduduk. Kita pelajari lebih detail di India tentang pola makannya. India yang dikenal dengan negara makanan pedas pun ternyata tidak luput dari COVID-19. Daerah yang paling parah terdampak di India adalah daerah Maharashtra. Mumbai terletak dalamnya. Meskipun sapi adalah hewan suci yang tidak ingin dimakan, namun ternyata di daerah tersebut adalah merupakan perdagangan atau ekspor-impor sapi dan kerbau. Apakah sapi benar ada kaitannya dengan COVID? Jikalau memang sapi penyebabnya, mari kita lihat beef consumption di dunia. Apakah suatu kebetulan misterius? Negara Eropa masuk dalam kategori European Union. Iran tidak ada di data di World Beef Consumption karena kemungkinan ada embargo. Sangat kebetulan paralelisme ini. Karena Amerika adalah konsumsi beef terbanyak, saat ini Amerika mungkin yang paling parah terdampak kasus COVID-19. Data di kanan bawah adalah data konsumsi daging sapi per negara bagian. Data di kanan atas adalah data penyebaran kasus COVID-19 yang parah. Irisan peta konsumsi daging sapi dan kasus COVID sangat mirip. Lalu kita kembali ke Wuhan sebagai titik awal COVID-19 dan ternyata mie kering daging sapi adalah makanan tradisional Wuhan. Makanan apa yang dimakan di negara yang terlihat lebih kebal dari penyakit COVID-19? Sampel riset diambil dari beberapa negara dari beberapa region yang cukup berhasil ditambah dengan Bali.
Vietnam karena kedekatan dengan Indonesia di mana mungkin secara genetik lebih mirip dan pola bermasyarakat lebih mirip ke Indonesia. Lalu ada Korea Selatan sebagai negara yang berhasil mengatasi tanpa lockdown. Kemudian Bali. Ada teori bahwa gut health alias pencernaan adalah kunci dari melawan COVID-19. Kita akan fokus pada pola makan yang mengandung probiotik dari negara atau tempat yang berhasil melawan COVID-19. Dan probiotik terbanyak adalah makanan fermentasi. Jenis makanan fermentasi yang bagus untuk probiotik dan memiliki antiviral property. Studi menunjukkan probiotik digunakan sebagai antivirus untuk melawan penyakit pernafasan. Infeksi saluran pernafasan sering dikenal juga dengan istilah ISPA atau SARS. COVID-19 sendiri masuk dalam kategori SARS and CoV. Lalu kita lihat di Korea Selatan. Sangat amazing ternyata, daerah terbanyak terkena COVID adalah daerah yang peternakan sapi. Dan ternyata memang makanan terfavorit adalah kimchi yang merupakan makanan fermentasi. Terlepas dari metode medis yang ekstrim, mungkin makanan-makanan fermentasi untuk meningkatkan probiotik dalam melawan infeksi pernapasan karena virus juga menjadi salah satu faktor. Selain kimchi yang difermentasi, yang tidak kalah penting adalah daun kenip yang disajikan mulai dari makanan panggangan maupun sop dan masakan lainnya. Ternyata daun tersebut adalah daun yang dipakai sebagai obat herbal, yaitu selain mencegah keracunan, makanan juga memiliki fungsi antiviral untuk penyakit pernapasan. Apakah kebetulan lagi? Lalu, tebak apa makanan Vietnam yang populer? Ya, itu adalah pho. Dan apakah yang mencintai pho? Pho adalah sop yang sangat populer di Vietnam. Dan ternyata makanannya disertai dengan dua jenis daun, yaitu daun perilla seperti makanan Korea dan Vietnam coriander atau cilantro. Keduanya memiliki antiviral property melawan batuk dan pneumonia. Apakah suatu kebetulan lagi? Dan ternyata banyak makanan Vietnam juga menggunakan bumbu yang sudah difermentasi dan berfungsi sebagai probiotik untuk meningkatkan imunitas. Lalu Bali. Kalau kita berkunjung ke Bali, pasti disajikan welcome drink yaitu brem, minuman fermentasi khas Bali. Apakah fermentasi dan probiotik adalah kunci melawan COVID-19? Coba pelajari data penderita COVID-19 di kota tempat pembuat brem lainnya. Ternyata tingkat kesembuhan juga sangat tinggi dan tingkat terdampaknya juga sangat rendah. Lucunya lagi, makanan di Bali sangat mirip dengan di Vietnam, menggunakan koriander sebagai bumbu yang tak lain adalah tanaman obat untuk melawan penyakit pernafasan. Dan ternyata koriander jenis ini hanya tumbuh di Asia Tenggara. Apakah mungkin makanan fermentasi dan probiotik yang dihasilkan efektif? Menurut penelusuran Google, makanan fermentasi paling populer ada kefir, kimchi, yogurt, dan sauerkraut. Mari kita sampling negara yang banyak mengkonsumsi hal di atas, yaitu kefir, Kaukasus Utara, Swedia, Finland, Rusia. Yang terpapar dibandingkan jumlah tes yang sudah dilakukan ternyata kurang dari 5%. Lalu sauerkraut, Jerman, yang terpapar sekitar 7% dari jumlah tes. Sebagai perbandingan, Indonesia yang terpapar sebesar 13% dari jumlah tes atau 13 orang setiap 100 tes. Lalu Singapura 10%, Amerika 18%. Lalu, apa hubungannya dengan olive oil dan cabai yang dibahas di Italia Selatan? Dan ternyata fungsi keduanya juga sama dengan makanan fermentasi, yaitu untuk meningkatkan imunitas melalui kesehatan saluran pencernaan alias gut health. Demikianlah hasil riset tentang pola makan untuk meningkatkan imunitas melawan COVID-19. Menarik bukan? Jangan lupa like, komen, dan share channel Omori TV.